Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Ini suara kita agak keras karena di belakang lagi hujan. Jadi mohon maklum lah kalau agak teriak-teriak ya. Bersama saya narasumber kita Pak Kiai Saham Bagus, Bapak Ahmad Angke. Nah, kita akan bicara tentang menyikapi asing yang sekarang lebih senang, mereka sedang melakukan trading bukan investing. Wah, ini kalau kita lihat nih Pak Yai, di data perdagangan minggu ini ada yang menarik. Jadi investor asing itu keluar masuk. Ya. Contoh di Rabu kemarin 12 November mereka borong saham BCA. Lalu Kamisnya di 13 November mereka jual BCA. Demikian juga Senin, Selasa, Rabu mereka borong Bumi, lalu Kamis dan Jumat mereka jual sahamnya Bumi. Ya. Ini kok mereka lebih seneng investor asing nih kayaknya trader ya, bukan investor jangka panjang, Mbak Yai. Gimana melihat fenomena ini? Ya, benar. Sesuai dengan di video kita sebelumnya Ya. tentang struktur market Bursa Efek Indonesia, itu sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini yang mendominasi adalah investor retail. Ya, Investor retail itu investor lebih retail. dari 50%. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 70%. 70%. Luar Nah, biasa. di dalam jumlahnya ya, bukan Ah. kuantitasnya. Oke. Kemudian asing itu hanya 20%, Ah. dan lembaga dana pensiun, BPJS, Ah. asuransi dan lain-lain itu hanya sekitar 10-15%. Nah, suasana dunia yang serba ketidakpasti, Ya. serba volatility dan chaos. Ya, dan juga ekonomi Indonesia yang belum beranjak membaik. Betul. Meskipun ya sudah Pak Purbaya berusaha, ya, tapi faktanya daya belinya juga masih kurang bagus. Kurang bagus, betul. Buktinya apa? Baru tadi pagi saya baca berita Asosiasi Retail Indonesia seperti Mayora, orang tua dan lain-lain itu minta subsidi kepada pemerintah. Ya, karena kan mereka penurunan daya beli segala macam kan gitu kan. Jadi untuk emiten retail menurut saya juga masih belum waktunya masuk gitu loh. Ya enggak? Kayak emiten retail seperti Mayora, Goods gitu-gitu yang memang kemarin agak sedikit membaik, tapi buat ada yang transaksinya jangka pendek mungkin aku takut kalian nggak sabar gitu loh. Tapi kalau yang dananya dingin 6 bulan, 10 bulan ke depan mungkin akan membaik. Ya. Balik lagi ke investor asing tadi dengan struktur seperti itu, maka investor asing itu nggak mau naruh-naruh lama-lama. Takutnya semakin lama ditaruh itu semakin nanti tahu-tahu ada gejolak sesuatu yang mengakibatkan emiten itu turun. Jadi dia selalu mencari emiten-emiten yang lagi hype, yang lagi terbang, yang lagi diomongin gitu loh. Jadinya seperti itu. Nah, makanya saya mengamati benar bahwa kemudian kadang mereka di hari tertentu dia beli BCA banyak karena BCA mungkin lagi mau naik. Nah, ketika naik langsung dia TP lagi. Akibatnya apa? Saham BCA nggak bisa break di 9.000 gitu loh. Gara-gara itu tiap kali naik TP, tiap kali naik di TP. Jadinya nggak bisa tembus 9.000 gitu loh. Nah, kemarin juga ketika Bumi itu juga begitu gitu loh. Ketika udah mau 250 dikit, di TP der turun lagi, TP der turun lagi. Tapi untuk asing itu Bumi masih ada gitu loh. Nah, terus ya itulah yang mengakibatkan bahwa investor asing itu sekarang nggak bisa jadiin parameter juga, Pak. Kenapa harus itu nggak bisa ada jadi rujukan? tambahan. Dia nggak bisa jadi rujukan nih Pak Yai berarti investor asing ini ya, karena kan mereka beli dan mereka kapan jual dari sebuah emiten saham. Nah, kalau terus seperti ini berarti sulit dong naiknya gitu loh, dari angka tertentu ke angka yang diinginkan. Karena tadi Pak Yai bilang pada saat mau naik di TP, naik mau di TP. Nah, bagaimana trader
apa namanya trader ini Retail, bersikap, ya ya. trader retail ini bersikap nih Pak Yai. Ya, kita kan memang saham bagus ini kita bikin untuk membela investor retail Indonesia, dan Betul. investor retail Indonesia itu kalau Anda lihat para influencernya segala macam itu selalu mengunggulkan, Iya. ya, mengunggulkan aliran masuk asing sebagai salah satu parameter ketika mereka merekomendasikan saham tertentu. Oke. Ya, termasuk saya juga masih merekomendasikan itu. Iya. Gitu. Tapi saya sekarang agak berhati-hati. Ya, saya justru melihatnya sekarang adalah saham-saham yang investor asingnya masuk, kemudian dia sebagian keluar, lalu ditangkap sama investor retail gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu, dan kecenderungannya ya kalau kita ngikuti investor asing itu bisa telat karena baru pada saat akhir perdagangan sesi 1 dan akhir perdagangan sesi 2 kita baru bisa buka broker summary. Nah, kita baru tahu bahwa investor asing itu jual atau beli dari emiten tertentu. Seperti hari Jumat kemarin saya baru tahu di akhir sesi 1. Iya. Kenapa kok bumi itu nggak bisa tembus-tembus, dewa nggak bisa tembus-tembus. Rupanya pada saat sesi 1 dihentikan atau berakhir, baru ketahuan informasi di broker summary kalau investor asingnya pada keluar, pada TP gitu. Jadi kita telat juga gitu loh. Mereka sudah TP, kita belum TP gitu loh. Jadi selalu telat nih investor Ya, retailnya. selalu telat investor retailnya kalau cuma ngikutin investor asing karena data broker summary itu baru bisa kebuka sepenuhnya ya. Kita ngomong sepenuhnya ya. Rekapannya itu di sesi 1 dan sesi 2. Bahkan untuk beberapa aplikasi itu di sesi 1 nggak kelihatan, Pak. Baru di sesi 2-nya baru terlihat baru semua. di sesi 2 dan lebih dari jam 5 baru dia muncul. Waduh. At least tuh telat sekali ya. Nah, gimana caranya Pak ya supaya bisa dilihatin gitu loh. Nah, ini berdasarkan pengalaman trading Pak Yai nih, supaya investor retail itu juga punya acuan lah. Nggak kalah cepat juga sama yang investor asing tadi gitu. Paling nggak dia bisa mengimbangi lah pergerakan ini Pak Yai. Ya teman-teman, saya itu menggunakan banyak aplikasi saham. Saya tidak fanatik pada satu aplikasi ya. Saya menggunakan terus terang 5 aplikasi saham ya. Dan salah satu aplikasi saham itu adalah Kisi Sekuritas yang bernama Koin ya. Jadi nanti di sini bisa Anda lihat nih, Koin dengan bagus bisa menunjukkan arus investor asing masuk dan keluarnya. Ini saya kasih contohnya di saham Bumi ya. Di saham Bumi nanti Pak Ajat kasih di atas gondol saya ini seperti biasa ya. Di situ bisa kelihatan bahwa di hari Selasa dia masuk banyak, kemudian di hari Rabu dia jual sebagian, kemudian di hari Kamis juga dia jual sebagian ya. Kemudian di hari Kamis beli lagi, kemudian di hari Jumat jual sebagian, dan sampai dengan Jumat kemarin sampai dengan besok hari Senin investor asing itu masih ada sisa sahamnya Bumi kira-kira 300-an miliar. Jadi kesimpulannya hari Senin asing itu masih pegang Bumi. Kalau masih pegang Bumi berarti Bumi masih ada kemungkinan naik meskipun nggak banyak gitu ya. Tapi mungkin akan naik gitu ya teman-teman. Nah, ini kan investor asing itu masuk dan keluar itu terdorong oleh faktor-faktor apa aja Pak Yai? Kan mereka cepat masuk, cepat juga keluarnya gitu kan. Apa yang mendasari mereka bersikap seperti itu Pak Yai? Nah, investor asing itu tetap kalaupun masuk ke sebuah emiten tetap dia lihat fundamentalnya. Beda dengan investor retail yang cuma lihat momentumnya, running trade-nya naik terus masuk. Jadi investor asing lebih smart dari itulah, dia tetap ngelihat fundamentalnya ya. Dan mereka lihat aksi korporasinya bagus apa enggak gitu ya. Dan terutama ya investor asing itu banyak dapat insight dari data-data makroekonomi, mikroekonomi, dan insight dari korporasi itu, dari emiten itu dibandingkan kita investor itu. Mereka pasti punya daya gedor untuk mendapatkan informasi yang sifatnya lebih dalam ke emiten gitu loh. Nah, oleh karena itu ya kita harus bisa juga melihat investor asing ini perlakuannya seperti apa, jangan sampai kita telat. Dan kecenderungannya sekarang itu tadi, investor asing itu kadang keluar kemudian ditangkap oleh retail. Nah,
biasanya saya senang yang lihat seperti itu. Jadi Ya. saya lihat di Kisi Sekuritas itu Ah, ah. mana saja emiten-emiten yang dilepas oleh asing. Hmm. Pada saat dia dilepas turun, harganya malah naik. Nah, Iya. itu bagus. Oke. Artinya apa? Investor asing lepas sahamnya, Ah, ah. investor domestik serok, akibatnya harganya naik. Jadi Oke. itu ada beberapa, contohnya Iya. seperti PT RO itu kemarin, Ah, ah. Dewa gitu ya. Mm. Kemudian ada BRPT itu ketika turun malah harganya naik. Artinya turun itu maksudnya dijual asing. Dijual Ya. asing. Jadi grafiknya merah, tapi harganya naik. Oke. Jadi dilepas asing, ditangkap domestik, terus domestiknya berani ngangkat harganya lagi. Oke. Nah itu Ah, ah. biasanya saya pilih itu. Iya. Nah ini kan kalau cuma dari data keluar masuknya investor asing kan semua orang tahu, tapi untuk memprediksi, nah Pak Kiai Saham Bagus nih bisa lebih tepat dari yang lain. Apa itu Pak yang mendasari itu? Ya kan? Luar biasa nih. Ya memang kalau kita ngomong ilmu kan itu kan data diolah menjadi informasi Iya. diolah jadi pengetahuan, Betul. pengetahuan diolah menjadi wisdom. Wisdom itu adalah tingkatan tertinggi dari ya. pengetahuan gitu. Jadi ya kalau cuma data aja sebenarnya nggak bisa ambil keputusan juga. Betul. Jadi saya selalu mensinergikan 3 data, yaitu Oke. data foreign inflow outflow, Oke. kemudian data bandarmologi masih pegang atau enggak, Iya. sama saya berdasarkan news dan aksi korporasi, Pak. Jadi Oke. kombinasi itu kemudian saya simpulkan, oh saya masuk atau keluar, oh besok itu naik atau turun. Yang saya rekomendasikan kepada Anda, para anggota komunitas saya Saham Bagus, setiap sebelum jam 10 malam saya kasih rekomendasi saham untuk esok harinya, itu berasal dari 3 triangle modeling itu, yaitu arus inflow asing dan outflow, kemudian bandarmologi, apakah bandar masih pegang barangnya banyak atau sudah habis, kemudian dari news, apakah ada satu news atau satu sentimen yang menggerakkan dia di esok hari. Oke, 3 trilogi itu yang dipakai Pak ya. Nah, cuma kan kalau di Saham Bagus ini rekom saham itu selalu diberikan gratis Pak ya. Nah, jadi berapa sih harga untuk masuk join di Saham Bagus itu dan juga ikut sekolah saham yang terakhir ini untuk tahun 2025 Pak ya. Oke teman-teman. Jadi gini, kalau rekomendasi itu pasti nggak ada yang 100% tepat. Betul. Namanya kan saya bukan market maker ya. Benar. Nah, bukan bandar ya. Iya. Jadinya kita kan pasti prediksi itu hanya beberapa yang masuk gitu kan. Karena kita cek lagi Pak, pada saat live trading jam 9 itu kita cek bersama-sama di top stock, di top gainer ya. Kemudian kita cek juga di tekanan beli jualnya mana yang memungkinkan kita bisa beli dan masuk pada hari itu kan gitu. Jadi pasti yang namanya rekomendasi itu ketika esok harinya jam 9 itu pasti ada yang dirubah, yang saya rubah. Karena kebenaran yang asli itu kebenaran running trade yang pada jam 9 itu, Pak. Nah, jadi komunitas Saham Bagus ini kita developingnya adalah malam itu kita kasih rekomendasi, itu dijadikan watchlist, dijadikan pantauan saja untuk paginya. Lalu paginya kita pantau bersama-sama, kemudian kita live trading di Zoom ya. Di situ kalau memang saham yang kita prediksi memang tidak gerak, tidak naik, ya kita ganti Pak, ganti dengan yang naik. Kemudian ketika kita lihat tekanan belinya cukup kuat, kita masuk dan kemudian kita cepat-cepat keluar. Ketika kita sudah profit 2,5% sampai 5% sesuai dengan kredonya Saham Bagus sesuai dengan cara bermainnya Saham Bagus itu scalping ya. Tapi yang swing juga ada. Yang swing itu adalah kita selalu memantau, kita kasih rekomendasi saham-saham yang bagus, misalkan seperti Vivi, seperti Bumi, seperti PT RO, BRPT, Cuan gitu-gitu ya. Inet dan segala macam Pak ya. Inet, kemudian kayak WMUU yang kita suruh serok di bawah. Jadi saham-saham yang ada potensi itu kita serok di bawah ketika mereka merah. Jadi swing itu
belinya di merah, jualnya di hijau. Duanya Nah, di- kalau scalping belinya di hijau, jualnya di hijau yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, itu. Jadi kita ajarin semua itu, Pak, di tempat kita. Oh. Nah, itu kita sekolah saham kita yang terakhir itu memang bulan ini ya, Pak ya. Iya. Karena udah tutup tahun, Desember saya juga mau liburan kan gitu ya. Betul. Jadi kita cuma ada sebulan sekali dan November ini terakhir untuk 2025 ya. Tanggalnya akhir bulan. Betul. Tanggal 28, 29, 30, Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa harus ada Jumat? Nah, Karena biar kita praktek bareng, Pak. oke. Jadi kita bukan hanya teori tok, langsung praktek, langsung cuan gitu, Pak. Oke, siap, Gitu. siap. Nah, Jadi pastikan Anda lihatnya di website kita www.sahambagus.co.id kalau Anda pengen sekolah saham yang pasti-pasti, dan ini lewat Zoom ya. Lewat Dan ini Zoom. lewat Zoom. Mm-mm. Ya, jadi nggak peduli Anda mau di luar kota, luar Jawa Iya. segala macam itu Betul. bisa. Itu jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Materinya hari pertama scalping, hari kedua value investing, hari ketiga swing trading. Jadi 3 kombinasi trading, baik jangka pendek, menengah, dan panjang, Panjang. Anda akan miliki semua Oke. hanya dengan 3 hari ikut kelas itu dan hanya dengan membayar 1 juta rupiah saja. Luar biasa. Dan nanti dapat rekamannya. dapat Jadi rekamannya. buat yang lola-lola bisa tonton beberapa kali. Kalau nggak Iya, paham iya, bisa iya. ditonton-tonton sepuasnya sampai paham gitu. Betul. Untuk Pelajarannya. informasi pendaftarannya kemana nih Pak Yayan? Ya, informasi pendaftarannya ada di website aja. Di website aja Ya, ya? di- Oke. Di www.sahambagus.co.id. Sekalian mereka biar mengunjungi website Iya, kita. harus Ayo dikunjungi. berkunjung. Betul. Karena Dan- di website kita itu selain informasi tentang analisis saham, di situ ada news yang paling penting. Pak Mahmud dan tim sudah sediain tiap hari, bahkan tiap menit itu ada news baru untuk Anda bekal trading yang benar dan Anda tidak perlu cari-cari kemana-mana. Ya kayak tadi saya bilang, ketika kita trading itu kita harus salah satunya harus ngerti news dan sentimen. Nah, Anda cukup baca di website kita sahambagus.co.id ya, dan ikut sekolah saham supaya Anda punya basic ketika Anda pengen menjadi trader profesional. Mantap. Jadi betul. nggak cuma pencet beli, pencet baru mikir gitu. Nah. Nah, harusnya kan mikir dulu baru pencet. Pencet. Gitu. Iya, iya. Oke, Ya. oke. Siap, baik. Terima kasih Ya. Pak ya, atas informasinya, atas pengetahuannya, ini sharing ini ya kan. Semoga sharing ini bisa jadi manfaat, dan juga jangan lupa ikut kelas saham bagus yang terakhir di tahun 2025. Ya. Akhir November. Tanggal 28 28 sampai ya. 30. 28 sampai 30, dan pantau terus pergerakan saham di sahambagus.co.id. Salam cuan investor Indonesia, sampai jumpa di next video. Terima kasih Pak Yai. Ya, terima kasih. Oke. Saham bagus, saham bagus, saham